kembali lagi bareng aku, Mela, di Fisika Menyenangkan. Gimana nih video sebelumnya? Keren ya? Nah, selanjutnya kita akan bahas lebih lanjut mengenai hubungan usaha dengan perubahan energi, hukum kekekalan energi mekanik, dan yang terakhir kita akan bahas mengenai daya. Penasaran? Yuk kita langsung ke pembahasannya. Teman-teman, ingat gak di video part 1 kita diperlihatkan pengalaman Ameliana yang berusaha untuk mendorong lemari. Namun sayangnya lemari tidak berpindah, yang artinya usaha yang dilakukan oleh Ameliana masih belum cukup untuk mendorong lemari. Karena lemari tidak berpindah, artinya usaha yang dilakukan oleh Ameliana bernilai 0. Tapi kita perlu ingat, Ameliana kan merasa lelah. Artinya, Ameliana telah menggunakan energi untuk melakukan usaha tersebut. Fenomena tersebut menjelaskan bagaimana hubungan usaha dengan energi. Contoh yang lain, jika kita ingin mendorong meja, kita perlu energi untuk melakukannya. Atau ketika ingin mengangkat tas belanjaan, kita juga perlu energi kan untuk melakukannya. Dalam fisika, hubungan antara usaha dengan energi dijelaskan sebagai besar usaha yang sama dengan besar perubahan energinya. Atau secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut. Untuk hubungan usaha dengan energi kinetik dituliskan sebagai W sama dengan delta EK, di mana W sama dengan EK akhir dikurangi dengan EK awal. Kita tahu bahwa energi kinetik dirumuskan sebagai setengah mv kuadrat, sehingga rumus sebelumnya dapat dituliskan kembali menjadi W sama dengan setengah mv kuadrat akhir dikurangi dengan setengah mv kuadrat awal, di mana W adalah usaha dengan satuan Joule, EK adalah energi kinetik dengan satuan Joule, M adalah massa benda dengan satuan kilogram, dan V adalah kecepatan benda dengan satuan meter per second. Selanjutnya, untuk hubungan usaha dengan energi potensial dapat kita rumuskan sebagai berikut. W sama dengan delta EP, di mana dapat kita tuliskan kembali menjadi W sama dengan EP awal dikurangi dengan EP akhir, di mana kita tahu bahwa energi potensial dirumuskan sebagai MGH, sehingga dapat kita tuliskan ulang menjadi W sama dengan MGH awal dikurangi dengan MGH akhir, di mana W adalah usaha dengan satuan Joule, EP adalah energi potensial dengan satuan Joule, M adalah massa benda dengan satuan kilogram, G adalah percepatan gravitasi dengan satuan meter per second kuadrat, dan H adalah ketinggian benda dalam satuan meter. Nah, itu dia untuk hubungan usaha dengan perubahan energi. Selanjutnya, bagaimana dengan kekekalan energi mekanik? Teman-teman, kita tahu kan kalau Newton berhasil merumuskan hukum Newton itu hanya karena apel yang jatuh. Betul? Nah, tahu nggak sih teman-teman, apel yang jatuh tersebut saat masih di atas pohon memiliki energi potensial. Tapi ketika apel tersebut mulai jatuh ke bawah dan bergerak, energi potensial tadi berubah menjadi energi kinetik, atau energi yang dihasilkan karena gerakannya. Dalam fisika, fenomena tersebut dijelaskan dalam teorema kekekalan energi, yang menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan. Energi hanya bisa diubah menjadi bentuk energi yang lain. Contoh lainnya, misalkan energi listrik yang diubah menjadi panas dan cahaya dari bola lampu. Nah, teman-teman, jika gaya konservatif merupakan satu-satunya gaya yang bekerja pada suatu benda, usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut sama dengan pengurangan energi potensialnya dan sama juga dengan penambahan energi kinetiknya. Atau dapat dituliskan secara matematis sebagai W sama dengan
minus EP sama dengan EK, di mana W sama dengan usaha dengan satuan Joule, EK adalah energi kinetik dengan satuan Joule, dan EP adalah energi potensial dengan satuan Joule. Sehingga jumlah energi kinetik dan energi potensial sistem dinamakan hukum kekekalan energi mekanik, atau secara matematis dituliskan sebagai EM sama dengan EK ditambah EP, di mana EM adalah energi mekanik dengan satuan Joule, EK adalah energi kinetik dengan satuan Joule, dan EP adalah energi potensial dengan satuan Joule juga. Lalu, bagaimana dengan perubahan energi mekaniknya? Kita tahu bahwa energi mekanik sebelumnya dituliskan sebagai EK ditambahkan dengan EP, sehingga untuk perubahan energi mekaniknya sama dengan energi mekanik awal dikurangi dengan energi mekanik akhir. Atau dapat kita tuliskan kembali sebagai delta EM sama dengan EK awal ditambah EP awal dikurangi dengan EK akhir ditambah EP akhir. Sehingga untuk hasilnya delta EM ini adalah 0. Di mana EM adalah energi mekanik dengan satuan Joule, EK adalah energi kinetik dengan satuan Joule, dan EP adalah energi potensial dengan satuan Joule. Selanjutnya, apa sih maksud dari delta EM sama dengan 0 ini? Jadi, untuk perubahan energi mekaniknya sama dengan 0, atau energi mekanik totalnya tetap selama partikel bergerak. Dapat kita tuliskan juga sebagai delta EM sama dengan EK ditambah EP sama dengan konstan. Yang terakhir, kita membahas mengenai daya. Sebelum itu, teman-teman pernah lihat atlet angkat beban nggak? Nih, contohnya seperti ini videonya. Ternyata, saat atlet tersebut mengangkat beban, ada daya yang dikeluarkan oleh atlet tersebut. Dan semakin cepat dia mengangkat beban, semakin besar daya yang dikeluarkan. Dalam fisika, daya didefinisikan sebagai laju perubahan usaha atau energi dari satu sistem ke sistem yang lain. Tapi, daya ini tidak sama dengan usaha dan energi. Karena daya merupakan ukuran seberapa cepat energi digunakan dan usaha dilakukan, sama seperti atlet angkat beban tadi. Jadi, dapat kita tuliskan secara matematis sebagai P sama dengan W dibagikan dengan T, atau P sama dengan F dikalikan dengan V. Di mana P adalah daya dengan satuan watt, W adalah usaha yang dilakukan dengan satuan Joule, T adalah waktu yang diperlukan dalam satuan second, F adalah gaya yang dikerjakan pada benda dalam satuan Newton, dan V adalah kecepatan benda dalam satuan meter per second. Nah, teman-teman, jadi itu dia pembahasan kita di video kali ini. Sebelum kita menutup video kali ini, nyanyi dulu yuk. Hari ini kita belajar banyak hal, hubungan usaha dengan energinya, hukum kekekalan energi mekanik, dan juga daya yang telah dilakukan, hubungan usaha dengan energinya, besar usahanya, perubahan energi, hukum kekekalan energi mekanik, EM-nya tetap selama bergerak. Lalu bagaimana dengan materi daya? Atlet angkat beban mengeluarkan daya, laju perubahan usaha dan energi dari satu sistem ke sistem yang lain. Jadi itu dia materi hari ini. Jangan sampai lupa, teruslah berlatih agar kamu bisa dan semakin paham. Belajar fisika itu menyenangkan. Yeay, itu dia pesan kita pada hari ini. Teman-teman, teruslah penasaran, teruslah belajar karena fisika itu menyenangkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!